Kepada Mbak Risa, saya persilahkan. Ya. Oh, sorry. Oke, terima kasih Mbak Hula. Nah, kita masuk ke pembahasan pertama nih ya. Oh ya, sebelumnya nih Ayah Bunda udah tahu belum hari ini kita mau bahas apa? Boleh silakan diketik di kolom komentar. Ini hari ini judul HWS Perdana ini apa sih? Ayo, siapa nih yang udah prepare banget nih? Judul HWS Perdana kita pagi ini apa? Agak panjang sih sebenarnya ya. Boleh silakan ditulis di kolom komentar. Apa sih yang akan kita bahas hari ini? Siapa nih? Siapa yang bisa memberikan judul dengan lengkap di kolom komentar? Belum ya, belum ada nih. Karena kayaknya panjang ya, agak susah diingat. Ya baik, jadi pagi ini kita menyiapkan masa emas untuk generasi alfa, betul. Terus ada subjudulnya tuh, Ayah Bunda semua. Itu nanti masuk ke pembahasan yang kedua. Menyiapkan generasi emas untuk generasi alfa. Iya. Ada lanjutannya nih Ayah Bunda. Ada lanjutan judulnya di situ. Boleh nanti siapa yang ingat ya. Nah, dari judul dari tagline pertama aja, menyiapkan generasi emas untuk generasi alfa. Ini udah jelas banget ya, kita berarti akan membahas tentang generasi alfa. Nah, rahasia gelombang otak untuk tumbuh kembang anak. Ya, terima kasih bunda-bunda semua. Betul ya. Jadi ini pembahasan kita hari ini. Kita akan membahas tentang generasi alfa. Kemudian kita juga akan mengungkap rahasia gelombang otak yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk mendukung tumbuh kembang anak. Nah, untuk materi pertama yang akan saya sharingkan untuk ayah bunda semua tentang generasi alfa. Oke, ayah bunda semua di sini ada yang udah tahu belum generasi alfa itu apa sih atau siapa sih mereka? Siapa yang udah tahu generasi alfa? Ini meet alpha generation. Saya ingin mengenalkan generasi alfa. Siapa itu? Ada yang udah tahu belum? Atau masih asing ya kayaknya generasi alfa gitu ya? Apa sih? Saya taunya milenial, Mbak. Saya taunya generasi X yang menggantikan generasi Z. Iya, betul. Jadi generasi alfa itu generasi yang lahir setelah generasi Z. Boleh di next mungkin untuk kakak operator. Oke, kita tunggu ya slide berikutnya. Ya, betul banget nih apa kata Bunda Sarah yang menggantikan generasi Z. Generasi Z itu siapa gitu. Nanti saya akan tampilkan chart atau tabelnya periode-periode tiap generasinya. Jadi mereka ini yang lahir dari tahun 2010 sampai 2024. Nah, ini dia. Ini beberapa perbandingan ya dari antar generasi. Jadi generasi alfa itu siapa? Bisa dilihat tuh paling bawah generasi alfa itu mereka yang lahir pada tahun 2010 hingga sekarang. Dari beberapa penelitian itu 2010 sampai 2024. Adapun siapa sih yang menamai generasi alfa ini gitu? Ini tuh dicetuskan oleh analis sosial demograf Mark McKendall dari grup riset. Jadi punya semacam lembaga riset di Amerika itu McKendall. Ini orang pertama nih yang membuka topik ini tentang nama generasi yang lahir di abad 21. Karena sebelumnya kan kita bisa lihat di tabel ini ada baby boomer, ada generasi X, ada generasi milenial, kemudian ada generasi Z. Nah, setelah X, Y, Z itu kan bingung ya dinamain apa nih gitu. Nah, lembaga riset ini hanya memunculkan nama generasi alpha. Setelah itu nanti ada juga generasi beta. Tapi kan itu belum lahir kan karena sekarang baru tahun 2021. Nah, di sini kita bisa melihat nih karakternya tuh beda-beda ya, bahkan dari alat komunikasi yang digunakan aja beda. Ini saya kutip infografisnya dari Tirton.id, yang baby boomer itu via surat berkomunikasi itu, Gen X itu via itu semacam ini ya, handy talkie gitu ya. Terus generasi milenial mungkin ada yang masih di tahun ini lahir di tahun ini tuh masih teleponnya yang layar kuning, ya kan? Yang internet belum bisa SMS.
Terus generasi Z ini yang sekarang gitu ya, yang anak-anak muda sekarang itu udah kenal dengan Android. Nah, nanti yang generasi Alpha ini agak lucu. Mereka lebih kenal itu, kalau di sini ikonnya Tayo gitu ya. Jadi mereka sudah akrab banget dengan internet, sosial media, kemudian juga artificial intelligence, itu lebih canggih lagi ya gitu generasi sekarang. Nah, namun karakteristiknya itu masih apa ya, maksudnya masih terus berkembang, karena generasi Alpha sekarang kan berarti yang paling tua itu baru berumur 10 atau 11 tahun. Nah, jadi masih belum terdeteksi ini bagaimana karakter mereka menginjak remaja, karena mereka kan masih anak-anak saat ini ya. Next slide. Nah, kalau ayah bunda semua nih, yang mana nih? Masuk yang mana nih? Apa masuk X, masuk Y, atau masuk Z? Tapi kayaknya kalau Z, ada ya, masih ada yang Z juga. Kalau saya masuknya di milenial. Akhir juga. 95 akhir. Jadi antara Y sama Z. Nah, ya. Ini bisa dilihat perkembangan populasi dari antar generasi. Ini kalau di Indonesia sendiri dari Badan Pusat Statistik, ini hasil sensus penduduk tahun kemarin ya, bisa kita lihat di sini ada baby boomer 11,56%, masuk ke Gen X, kemudian milenial ada 25%, Gen Z itu banyak sekali 27,9% yang saat ini sudah mulai memasuki dunia kerja ya. Jadi mereka-mereka yang udah masuk usia sekitar 23 ke bawah gitu ya. Nah, ada post Gen Z atau generasi Alpha. Saat ini populasinya masih 10,88%. Berarti sekitar 25 atau 30 tahun ke depan mereka ini akan akan menjadi usia-usia produktif dan populasinya akan semakin bertambah. Tentu mereka akan memegang kendali masyarakat gitu, karena mereka masuk pada usia produktif. Nah, berikutnya karakteristik Gen Alpha. Apa sih ciri khas mereka tuh kayak gimana? Karena ketika sebuah generasi lahir gitu ya, satu generasi lahir nih ke dalam sebuah peradaban, itu pasti membawa corak tersendiri dari peradaban itu. Nah, begitupun dengan generasi Alpha. Kalau kita tadi udah ngelihat grafiknya, generasi Alpha itu lahir ketika internet sudah canggih gitu ya. Bahkan bukan hanya internet, sekarang ada kecerdasan buatan, sistem robotik itu sudah sangat familiar gitu ya di tengah-tengah kita gitu. Nah, ini membentuk karakter mereka juga. Jadi sekarang tuh kan apa-apa tuh mudah ya kan, apa-apa itu gampang. Kita mau terkoneksi dengan orang lain tinggal menggunakan internet, menggunakan smartphone. Bahkan konsep smart ini sudah merambah ke berbagai jenis ya, ada smartphone, ada smart home, semuanya serba smart gitu. Nah, ini juga menghasilkan generasi yang berbeda karakternya dari generasi sebelumnya, jadi generasi Z maupun generasi Y. Nah, tapi rata-rata generasi Alpha ini orang tuanya itu adalah generasi milenial. Nah, sehingga karakteristiknya itu di sini ada secara garis besar seperti ini ya, karakteristik Gen Alpha. Yang pertama, terbiasa dengan teknologi. Siapa sih sekarang anak kecil yang nggak tahu handphone, ya kan? Mana sih sekarang balita yang nggak bisa mengoperasikan tablet gitu? Sekarang mah anak kecil dikasih tablet aja dia udah tahu. Cara ngeklik YouTube itu yang mana mereka udah tahu. Dikasih tablet, tanpa dikasih tahu mereka udah bisa gitu, karena udah melihat lingkungan di sekitarnya sudah terbiasa dengan itu gitu. Bahkan sekarang kan anak-anak sekolah, anak-anak SD itu udah biasa ya dengan perangkat-perangkat elektronik gitu. Media belajarnya sudah menggunakan entah itu laptop, entah itu iPad, entah itu smartphone gitu. Apalagi sekarang dengan kegiatan sekolah yang berpindah ke rumah, itu kan sudah terbiasa ya dengan teknologi. Nah, tinggal nanti kita perlu mengkritisi nih gitu, apakah alat teknologi ini dapat memberikan pengaruh yang positif atau negatif gitu. Karena kembali lagi teknologi itu alat ya, tergantung kita usernya mau menggunakannya dengan bijak atau enggak. Pun juga kita sebagai orang tua itu mau mendampingi atau mau menjadikan itu sebagai pengalihan pengasuhan atau memang hanya alat yang justru memudahkan aja. Nah, nanti akan kita kritisi di sana. Kemudian memiliki kecerdasan tinggi. Kenapa generasi Alpha memiliki kecerdasan tinggi? Dari beberapa penelitian, termasuk yang tadi dilakukan oleh McCrindle itu, mereka karena
memiliki, karena rata-rata orang tua Gen Alpha ini adalah generasi milenial, yang mana para orang tua ini kan istilahnya mamah muda gitu ya, udah lebih paham tentang parenting, akses ke media sosial juga, maksudnya sumber informasi tentang parenting itu sudah sangat mudah ya ditemukan gitu. Kemudian juga sudah lebih tahu tentang bagaimana cara mendidik anak, terus konsep bonding dengan orang tua itu sudah lebih mafhum lah tentang konsep-konsep ini gitu. Nah, akhirnya ini juga memberikan pengaruh kepada generasi Alpha ini memiliki kecerdasan yang lebih tinggi dari generasi sebelumnya. Kemudian yang ketiga, perilaku bermain yang berubah. Ini jelas ya, sebab semuanya serba teknologi, serba III gitu ya, pakai internet semuanya gitu. Akhirnya ada pola perilaku bermain yang berubah. Kita sekarang mungkin agak jarang ya melihat anak-anak yang berlarian di halaman gitu, malah di rumah-rumah pegang handphone. Agak jarang nih kita lihat mungkin anak-anak yang main lompat tali atau main-mainan yang bisa dimainin bareng gitu. Itu agak jarang. Nah, nanti kita bisa lihat nih ini pengaruhnya seperti apa gitu ke ada karakter anak-anak ini gitu. Karena kan bahaya juga gitu ya ketika misalnya mereka asyik aja main handphone gitu tanpa dilatih dari aspek-aspek lainnya. Kita akan dibahas di yang berikutnya. Kemudian jauh dari buku dan majalah. Kenapa? Karena mereka sudah akrab dengan teknologi, akrab dengan konten yang sifatnya visual, jadi mereka lebih mudah menerima informasi secara visual, lebih suka tayangan video, lebih suka tayangan-tayangan yang itu sifatnya grafis gitu ya. Makanya banyak infografis, banyak video-video tentang pendidikan gitu. Nah, cuma kitanya kan mesti memfilter gitu ya, mana nih kira-kira visual atau video yang dapat memberikan manfaat bagi anak-anak kita. Karena bagaimanapun mereka masih anak-anak gitu ya, butuh adanya pengawasan. Menciptakan teknologi sendiri. Jadi Gen Alpha ini bukan hanya sebagai user dari teknologi yang ada, tapi mereka tuh bisa menjadi kreator gitu. Bisa menciptakan entah itu aplikasi, bisa menciptakan misalnya robotik gitu. Itu bisa mereka itu. Karena dengan dukungan sistem yang ada saat ini gitu ya, teknologi yang sudah serba canggih. Slide berikutnya Kak. Di sini juga saya mengutip masih dari laporan McCandless itu beberapa karakteristik yang berkaitan dengan respon mereka terhadap lingkungan gitu ya. Nah, ini dibandingkan antara Gen Alpha dengan Gen Z itu pertama, ketika mereka menghadapi tantangan. Jadi di poin pertama ya, Gen Alpha itu lebih cenderung persis, maksudnya teguh gitu dalam menghadapi tantangan gitu dibandingkan dengan Gen Z gitu. Nah, terus berikutnya respon terhadap situasi yang baru. Gen Alpha itu mereka lebih suka hal-hal yang baru. Jadi kayak menantang dirinya sendiri untuk apalagi nih gitu, senang explore dibandingkan dengan Gen Z. Dan mereka percaya diri gitu ketika menghadapi situasi yang baru. Kemudian Gen Alpha ini respon terhadap tantangan gitu ya, tantangan yang hadir gitu. Mereka itu lebih menyambut tantangan itu karena mereka suka hal-hal yang baru. Nah, terus Gen Alpha juga ketika melihat kegagalan itu sebagai sesuatu yang antara itu kesempatan untuk belajar, sesuatu untuk dia bertahan gitu, personal defense, pertahanan diri. Kemudian yang terakhir, ketika mereka menghadapi kesulitan, nah ini nih yang menarik, Gen Alpha itu cenderung untuk meminta bantuan dibanding dia berjuang, maksudnya menghadapi kesulitan itu sendiri gitu. Jadi butuh bantuan orang lain gitu ya. Nah ini beberapa perbandingan karakteristik antara Gen Alpha dengan Gen Z. Slide berikutnya. Nah, tantangannya gitu, tentu ya ketika lahir sebuah peradaban, termasuk anak-anak kita nih yang mungkin sekarang masih kecil-kecil yang masuk ke dalam Gen Alpha, kita punya tantangan tersendiri dalam pengasuhan mereka gitu ya, dalam menerapkan pola asuh kepada mereka. Dari beberapa fakta yang tadi saya paparkan tentang karakteristik Gen Z ini yang terbiasa dengan teknologi, sesuatu yang semuanya serba instan, serba cepat, badai informasi yang sangat mudah diakses gitu ya, semuanya serba visual, muncullah tantangan-tantangan bagi para orang tua yang memiliki anak-anak yang termasuk ke dalam generasi Alpha. Yang pertama, Gen Alpha itu lebih senang dengan sesuatu yang cepat dan instan. Mereka nggak suka
yang lelet-lelet. Mereka nggak suka yang lelet, tapi juga pengen semuanya serba instan gitu. Karena terbiasa dengan semuanya serba mudah sekarang gitu ya. Ya mau makan aja tinggal order ya kan. Mau beli apa tinggal online, shopping online gitu. Mau main apa mainnya di game gitu. Semuanya serba instan gitu. Nah, alhasil anak-anak generasi alpha ini cenderung lebih suka sesuatu yang cepat dan instan. Jadi agak sulit untuk menerima proses yang lama gitu, untuk menerima apa namanya sesuatu yang harus dihadapi dengan proses. Kemudian karena mereka terbiasa dengan teknologi ya, tadi ada smartphone, ada maupun perangkat lainnya, akhirnya itu membuat mereka asyik dengan gadget yang ada di hadapan mereka, asyik dengan dunia yang dihadirkan oleh perangkat-perangkat tersebut. Pada akhirnya tantangannya adalah interaksi sosial yang berkurang. Mereka jarang berinteraksi secara langsung ya, berinteraksi secara langsung dengan teman-teman sebayanya di lingkungannya. Kenapa? Karena asyik. Adapun misalnya kalaupun ngumpul gitu ya, biasanya sering nggak sih kita menemukan ini anak-anak ini ngumpul nih, bisa lebaran gitu ya, lebaran kalian bisa ngumpul, tapi asyik sama handphone sendiri, handphone masing-masing gitu, pada diem, yang ada mungkin main game online gitu ya, mabar gitu kalau istilah mereka gitu. Nah, ini menjadi tantangan juga gitu. Kenapa kok tantangan gitu? Karena sebetulnya interaksi sosial itu adalah fitrah manusia ya, yang kita butuhkan gitu. Mereka tuh harus bisa juga untuk berinteraksi dengan sesamanya gitu secara langsung, bukan hanya by dunia maya gitu atau virtual gitu. Nah, namun inilah yang kita hadapi saat ini ketika memiliki anak-anak ataupun dalam mendidik generasi alpha gitu ya. Nah, terus apa nih yang harus kita lakukan gitu ketika kita menghadapi tantangan ini gitu, tantangan zaman gitu berikut dengan generasinya. Slide berikutnya. Nah, kita kenali dulu nih, siapa sih anak yang kita didik itu gitu ya, anak yang kita asuh itu siapa gitu. Nah, di sini saya coba memberikan kembali kita melihat gitu ya, apa sih tumbuh kembang gitu. Karena kan anak-anak itu tidak apa namanya, ini adalah salah satu aspek yang pasti kita perhatikan gitu ya. Tentu pasti ayah bunda di sini juga sudah mafhum gitu ya tentang tumbuh kembang atau pertumbuhan dan perkembangan. Di sini mungkin kita coba refleksi lagi gitu ya, apa sih pertumbuhan, apa sih perkembangan gitu. Pertumbuhan atau growth itu adalah perubahan yang sifatnya kuantitatif atau dapat diukur dan biasanya menyangkut ukuran struktur biologis pada tubuh anak. Misalnya tinggi badan si adik tuh bulan sekarang berapa senti, nanti bulan berikutnya naik berapa senti, itu pertumbuhan. Atau berat badan misalnya ya, atau apa namanya lingkar badan misalnya, itu yang sifatnya kuantitatif, itu pertumbuhan. Nah, adapun perkembangan atau development itu adalah perubahan yang kuantitatif maupun kualitatif yang meliputi bertambahnya kemampuan atau skill, struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks. Ini perkembangan itu meliputi yang sifatnya kualitatif. Misal si adik bulan kemarin itu baru bisa merangkak misalnya, beberapa bulan kemudian dia sudah bisa berjalan. Itu kan kaitannya dengan skill ya gitu, dengan kemampuan dia dalam hal struktur dan fungsi tubuh. Jadi ini sifatnya kualitatif. Nah, jadi tumbuh kembang tuh ini ya gitu. Ada yang dia bisa diukur dengan angka, ada yang diukurnya hanya dengan sifat-sifat gitu secara kualitatif berupa skala. Slide berikutnya. Nah, anak-anak gitu, anak-anak yang ada mungkin ya yang saat ini yang perlu kita cermati gitu ya, maksudnya masa pertumbuhan yang itu emas sesuai dengan judul kita kali ini gitu ya, atau mungkin ayah bunda juga sering mengenalnya dengan golden age. Itu adalah masa-masa yang sangat penting, masa-masa yang krusial untuk kita menanamkan nilai-nilai, untuk kita mendidik mereka, untuk kita menstimulasi tumbuh kembang mereka agar nantinya ketika memasuki fase berikutnya pertumbuhan mereka itu tidak terhambat, pertumbuhan mereka itu sudah optimal gitu ya, tidak ada kendala-kendala atau halangan-halangan hanya karena kita kurang menstimulasinya gitu. Nah, ini adalah fase yang sangat-sangat krusial, dimulai dari newborn atau baby ya. Ini saya masukkan newborn dengan baby itu satu kategori, dari mulai 0 sampai 12 bulan.
Ini sangat penting ya, ayah bunda mungkin yang sudah punya adik bayi ini mereka kan bayi ini sangat masih tergantung dengan orang tuanya. Mereka baru menghadapi dunia yang baru setelah mereka 9 bulan ada dalam kandungan gitu. Jadi mereka masih sangat membutuhkan orang tuanya. Nah, kemudian ini perkembangannya sangat pesat ya di masa bayi itu. Hitungannya bahkan bisa mingguan, ya kan? Di minggu keberapa itu sudah bisa apa, beberapa minggu berikutnya itu sudah beda lagi. Biasanya ini yang punya bayi itu suka nggak berasa, kayak ini baru kemarin melahirkan tapi sekarang udah bisa apa, udah bisa ini, dan itu hitungannya per minggu gitu. Jadi sangat cepat sekali, pesat sekali tumbuh kembangnya. Terus masuk ke masa toddler atau batita 1-3 tahun. Ini anak-anak biasanya sudah bisa berjalan gitu ya. Kemudian sudah banyak sekali aktivitas. Kalau misalnya lagi senangnya main, lagi senang banget main, udah bisa mengeluarkan kosakata, udah bisa diajak ngobrol juga sama orang tuanya, itu sudah main, udah lari-larian ke sana kemari, lompat-lompat. Biasanya rumah tuh berantakan ya kalau udah lagi punya batita ini gitu, baru diberesin sejam yang lalu tapi sejam berikutnya udah berantakan lagi. Ini karena memang aktivitas mereka itu sudah sangat pesat di usia toddler ini. Mereka memang senang main, dan main itu memang dunianya anak gitu. Jadi wajar ketika rumah itu berantakan karena semuanya memang dijadikan mainan oleh mereka, anak-anak ini. Nah, kemudian masuk ke tahap preschool atau prasekolah. Ini 3-5 tahun. Kalau sekarang mungkin anak usia dini ya, mereka ada yang mungkin ada yang homeschooling dengan orang tuanya, atau ada yang dimasukkan ke PAUD, pendidikan usia dini. Nah, ini mereka udah mulai ada yang sudah bisa mungkin ya mengenal angka, mengenal huruf, sudah kemudian kemampuan logikanya juga sudah lebih pesat gitu dari tahapan yang sebelumnya. Nah, ayah bunda, di tahapan inilah, ini tahapan penting atau masa emas untuk kita membentuk karakter mereka gitu. Karena di masa-masa ini mereka itu seorang peniru ulung. Jadi mereka itu akan meniru apapun yang ada di lingkungan mereka. Jadi kan tergantung kepada kita nih, mau menyediakan lingkungan seperti apa untuk mereka, mau menyediakan pola asuh seperti apa untuk mereka yang nantinya akan berpengaruh kepada mereka besar gitu, ketika mereka menginjak remaja ataupun dewasa. Jadi di masa inilah sangat penting sekali untuk kita membentuk karakter mereka dan memberikan stimulasi-stimulasi untuk mereka sehingga kita mendukung tumbuh kembangnya agar optimal. Nah, apa aja sih yang harus kita stimulasi gitu ya? Boleh di next slide. Ini dia, ada 5 aspek yang perlu kita stimulasi sejak dini, bahkan sejak bayi. Ada apa aja itu? Yang pertama, motorik halus. Motorik halus itu seperti apa bunda gitu? Seperti kemampuan mereka untuk menggenggam, misalnya kalau bayi itu kan suka ini ya, ke jari kita tuh genggam, itu salah satu kemampuan motorik halus. Kemudian kalau udah beranjak dewasa, kemampuan mereka untuk memasukkan kancing ke dalam lubang kancing, aktivitas-aktivitas yang itu melibatkan otot-otot tangan. Otot-otot tangan ini adalah kemampuan motorik halus, dan itu perlu distimulasi. Salah satunya nanti ya bisa dengan mainan. Makanya kenapa tadi saya bilang adanya teknologi, kecanggihan teknologi itu tergantung dari bagaimana kita menggunakannya. Coba bayangkan ketika si kecil, generasi alpha ini terbiasa dengan gadget, mereka akhirnya hanya berhadapan dengan layar kotak di hadapan mereka. Tangan-tangannya itu tidak terasah untuk menggenggam sesuatu, untuk melakukan gerakan-gerakan kecil. Makanya kenapa di sini butuh adanya kontrol dari kita. Bisa, salah satunya adalah dengan menghadirkan mainan-mainan gitu ya, yang memang untuk mengasah motorik halus mereka. Misal mainan yang itu untuk menyusun balok misalnya, itu sangat bermanfaat loh untuk mereka. Meskipun mungkin di mata kita yalah cuma nyusun balok doang kita juga bisa, tapi ayah bunda, untuk anak kecil itu adalah kemampuan yang harus mereka kuasai. Yang namanya tahapan belajar itu kan bertahap ya. Nah, begitupun dengan anak-anak ini, ketika usia dini mereka untuk memiliki kemampuan logika yang itu taraf tinggi gitu, itu perlu dari hal-hal yang dasar, dimulai dari belajar hal-hal kecil tadi, menumpuk balok, menyusun warna atau menyusun bentuk gitu, itu sangat bermanfaat untuk mereka. Ini banyak sekali ya, nanti
bisa kita sharing lebih dalam lagi mainan apa aja sih yang bisa merangsang motorik halus gitu ya. Nah, di Haula Toys juga ada banyak nih Ayah Bunda mainan-mainan yang dapat merangsang motorik halus gitu ya, dan berbagai aspek lainnya. Berikutnya aspek apa lagi? Keterampilan fisik. Ini butuh. Jadi jangan sampai anak-anak kecil, anak-anak kita itu diam di rumah aja, diam di rumahnya duduk aja, tiduran aja gitu. Karena semuanya serba instan, akhirnya tiduran aja. Nah itu sangat tidak disarankan gitu dan akan berdampak buruk pada anak-anak kita. Mereka butuh distimulasi keterampilan fisiknya. Ini kaitannya dengan motorik kasar ya. Itu bisa kita ajak bermain keluar. Sekarang juga kan ada banyak ya mainan-mainan untuk di luar ruangan, misal main perosotan, main jungkat-jungkit gitu. Nah, itu bermanfaat sekali untuk mereka. Atau kita ajak main bola nih sama ayahnya gitu ya. Atau kita ajak main bulu tangkis itu. Ada banyak sekali yang bisa dieksplor di depan rumah pun nggak apa-apa gitu. Nggak harus jauh-jauh. Kita bisa menciptakan ruangan main sendiri untuk anak-anak kita. Nah, kemudian berikutnya keterampilan interaktif. Ini adalah keterampilan untuk berinteraksi dengan sesamanya. Dengan sesamanya ya dengan teman-temannya gitu ya, dengan teman-temannya atau dengan orang tuanya atau saudaranya, neneknya, pokoknya dengan orang yang ada di sekitar dia. Ini perlu distimulasi Ayah Bunda. Gak jarang saya menemukan anak-anak yang kesulitan dalam artian ketika mereka masuk ke dalam lingkungan yang itu banyak orang gitu ya, mereka sulit untuk berinteraksi gitu. Bahkan ditanya aja nggak jawab misalnya gitu. Kita ajak ngobrol nggak nyambung. Nah ini perlu distimulasi sejak dini. Jadi sering-seringlah ngajak ngobrol mereka, ngajak mereka bercerita dengan buku cerita, storytelling gitu ya. Atau kita sering pertemukan mereka dengan saudara-saudaranya, sepupu-sepupunya, diajak main gitu. Nah ini adalah salah satu stimulasi untuk mereka mengasah keterampilan interaktifnya. Kemudian keterampilan kreatif ini kaitannya dengan kemampuan mereka untuk berkreasi gitu ya. Misal entah itu menggambar atau main alat musik atau bernyanyi atau mengenali warna itu. Pokoknya semuanya yang serba kreatif, yang mengasah kreativitas gitu ya. Nah, ini bisa dengan mainan juga gitu. Dan nanti di Haula Toys tuh ada Ayah Bunda mainan-mainan yang dapat merangsang kreativitas, itu banyak sekali, nanti bisa dipilih ya, bisa dieksplor lebih lanjut lagi. Nah, kemudian yang tak kalah penting adalah dari sisi kognitif dan verbal. Kognitif ini lebih kepada kemampuan mereka untuk berpikir, jadi kita menggunakan huruf gitu ya. Kemudian sering diajak untuk berpikir hal-hal yang sederhana gitu ya, itu bisa. Dan kemampuan verbal ini kaitannya dengan kemampuan mereka untuk berbicara atau berkomunikasi. Makanya kenapa kita kalau udah punya anak itu harus mau ngajak ngobrol mereka. Jangan hanya karena anteng sama gadget gitu terus kita diemin aja. Itu jangan sampai seperti itu. Tapi kita harus sering-sering ngajak ngobrol, ada waktu khusus untuk kita berkomunikasi secara langsung dengan mereka. Karena ini dapat menstimulasi kemampuan verbal mereka. Slide berikutnya. Nah, jadi ini penutup dari materi saya untuk ayah bunda semua pun juga untuk saya. Jadilah teman baik bagi anak, tempat yang aman bagi anak mencurahkan isi hatinya. Jadi meskipun ya generasi alfa sekarang hidup dalam kemajuan teknologi, semuanya yang serba instan, jangan sampai kita menyerahkan pengasuhan itu kepada hal tersebut gitu, kepada meskipun mereka teknologi gitu ya canggih, tapi itu teknologi gitu, itu hanya sebagai alat. Tugas kita sebagai orang tua adalah mengontrol itu gitu. Justru jangan sampai teknologi ini malah akhirnya menjerumuskan mereka pada hal-hal yang tidak baik gitu, pada hal-hal yang tidak sesuai dengan norma. Maka dari itu penting banget nih kita sebagai orang tua untuk membangun bonding yang kuat dengan mereka supaya mereka anak-anak itu menjadikan kita tuh sebagai teman yang mana mereka dapat mencurahkan isi hatinya. Jadi insya Allah gitu ya, ketika bondingnya sudah terbentuk dengan kita membangun ikatan yang kuat dengan mereka dan membentuk karakter mereka sejak dini. Jadi ketika mereka remaja dan dewasa itu sudah punya basic gitu, sudah punya landasan. Kalau saya pernah dengar itu dari beberapa pakar parenting, ketika kita punya anak tuh memang harus mau capek duluan gitu daripada capeknya nanti ditunda. Jadi memang harus mau berjuang dulu nih untuk membentuk karakter sejak dini. Nah nanti di pemaparan materi berikutnya akan lebih dieksplor oleh Mbak Haula tentang gelombang otak alfa, gimana kita memanfaatkan itu untuk mendukung tumbuh kembang anak-anak generasi alfa ini. Ya, sekian pemaparan dari saya. Terima kasih ayah bunda semua. Nanti dilanjut di sesi diskusi ya.
Ya, terima kasih Mbak Risa atas pemaparan sedikit tentang materi generasi alfa gitu. Mungkin di sini ada yang baru pertama kali dengar atau ada yang udah pernah kepo-kepo sebelumnya ya gitu. Nah, kita akan lanjut diskusi nanti setelah semua materi selesai dan dipersiapkan saja. Di sini juga bisa langsung bertanya. Ini juga udah ada yang bertanya. Insya Allah kita keep dulu ya. Kita save pertanyaannya untuk kita diskusikan bersama gitu. Ya, terima kasih kembali kepada Mbak Risa. Semoga di sini Bunda dan Ayah masih semangat mendengarkan materi selanjutnya gitu ya. Bisa nanti pertanyaannya boleh sambil diketik sambil mendengarkan materi kalau ada yang masih bingung-bingung gitu kan ya, atau ada yang mau didiskusikan bersama juga boleh gitu. Nah, oke. Kita lanjutkan berarti ya ke sesi kedua, pemaparan materi yang kedua. Nah, materi yang kedua ini akan dijelaskan, disampaikan langsung oleh Mbak Haula Fauziana. Mungkin saya kenalkan dulu nih Mbak Haula Fauziana itu kepada ayah bunda semua gitu ya. Jadi Mbak Haula Fauziana ini boleh ditampilkan CV-nya mungkin kakak operator. Nah, Masya Allah ya, Mbak Haula Fauziana ini adalah seorang ibu muda loh. Masya Allah. Jadi bisa berbagi pengalaman ya kepada ayah bunda semua tentang pengasuhan anak, tentang anak usia dini gitu. Jadi sudah terjun langsung gitu bagaimana nih untuk mendidik anak-anak yang masuk ke dalam generasi alfa ini. Wah, sudah ramai ini. Selamat datang Mbak Tri, ada Bunda Nani, ada Bunda Nofrin Daima. Assalamualaikum Mbak Haula. Waalaikumsalam. Luar biasa ya. Kita sambil menunggu tayangan CV dari Mbak Haula. Nah, di sini kita bisa lihat Mbak Haula ini kelahiran 97, masih muda, tapi Masya Allah bisa berbagi pengalaman kepada kita semua. Beliau lulusan psikologi dari Universitas Diponegoro dan ada banyak sekali pengalaman organisasi yang beliau ikuti ya. Di sini juga ada aktivitas akademiknya juga banyak sekali, awardee dari PPA Scholarship, kemudian juga lolos PKM Kemenristek Dikti, lalu juga presenter di Bogor International Conference for Social Science di tahun 2017. Kemudian pengalaman organisasinya, beliau sempat menjabat sebagai ketua kami Kombes Undip tahun 2016, juga ketua Fakultas Psikologi ya, Senat ya di tahun 2017, juga sebagai di PT Haula Sejahtera sempat menjabat sebagai HRD officer. Lalu ada training nih, ayah bunda, Masya Allah, lihat di sini ada banyak sekali, ada tentang ke-HR-an, kemudian tentang psikologi, juga beliau juga mempelajari neurolinguistik program ya. Nah, jadi mungkin kita langsung aja ya tanpa berlama-lama lagi, kita sharing-sharing dengan Mbak Haula Fauziana dengan materi yang akan dibawakan, yaitu gelombang otak untuk mendukung tumbuh kembang anak. Oke, saya persilakan kepada Mbak Haula dan Kakak Operator untuk menampilkan slide materinya. Ya, terima kasih Mbak Risa atas kesempatannya. Ini mohon izin ya, mungkin di sini ada, tadi sempat disinggung, saya kelahiran tahun berapa gitu kan, ya saya di awal generasi Z gitu. Ya mungkin mohon izin juga, di sini saya mau sharing gitu ya. Ada yang mungkin lebih senior dari saya di sini gitu, mohon izin untuk sharing. Di sini saya sebagai generasi Z juga, dan juga sebagai generasi Z yang dibesarkan dengan mainan gitu. Nah, jadi mungkin saya pun akan sedikit menyinggung tentang nggak cuma bagaimana sekarang saya memposisikan diri saya sebagai ibu dari satu anak gitu ya, dan juga bagaimana dulu ketika saya dididik hingga saya bisa dibilang gitu ya, bisa dibilang untuk generasi Z yang lain mungkin ya, saya cukup berbeda gitu ya. Saya cukup berbeda karena di sini kalau tadi di CV-nya mungkin ada gitu ya.
insya Allah di Haula Toys juga saya sudah mengemban amanah gitu ya, amanah sebagai bisa dibilang wakil direktur gitu ya. Nah, yang sekaligus saya juga sudah diamanahi satu anak yang benar-benar saya coba didik semaksimal mungkin dengan macam-macam informasi yang udah bisa diakses di internet. Saya memanfaatkan itu untuk meningkatkan kualitas pendidikan ke anak saya gitu. Nah, kenapa di sini menyinggung sedikit tentang gelombang otak gitu ya? Tadi udah dipaparkan juga ya, saya pernah ikut tentang neurolinguistic program. Ya, kalau misalnya jurusan saya itu jurusan psikologi gitu ya, di situ memang pernah dibahas tentang otak dan ternyata lebih dalam lagi dipelajari di pelatihan NLP itu kalau disingkatnya seperti itu. Wah, ini juga saya ngeliat ada ibu yang ini bersama anaknya masih bayi ya, masih kecil ya. Wah, lucu sekali. Hai, ya di sini insya Allah kalau anaknya sambil mendengarkan seminar itu sambil ikut, bisa jadi dia akan lebih pintar dari ibunya dan bisa jadi juga dia akan lebih pakar di dalam hal tersebut. Kenapa saya bisa ngomong kayak gini gitu ya? Ini mungkin sekilas balik gitu. Dulu ibu saya itu belajar bahasa Jepang, sastra Jepang gitu ya. Saya ikut terus setiap kali kuliah karena kebetulan nikahnya itu sebelum lulus kuliah gitu. Dan akhirnya karena dari hamil udah diajak-ajak gitu ya. Jadinya ketika saya udah besar, alhamdulillah saya udah lulus TOEFL Jepang ya, TOEFL Jepang yang tingkat menengah. Kalau mungkin di sini ada yang pernah tahu Noryu Kushikeng itu N3 ya, yang level 3. Nah, itu saya sudah menjalankan ujian itu gitu dan ya itu karena faktor apa? Karena faktor dari hamil ibu saya mengajak saya untuk familiar dengan suasana bahasa Jepang gitu. Nah, seperti itu juga. Dan kenapa saya akhirnya ke psikologi? Ya salah satunya karena saya tertarik dengan mainan, dengan ilmu-ilmu terkait perkembangan anak. Next mungkin slide-nya. Di sini segelombang otak itu sangat penting. Ya, mungkin kita lihat video singkatnya. Dari mana gelombang otak itu tersusun? Halo, selamat datang kembali di channel Respon Gelombang Otak yang banyak dikenal dengan nama binaural beats. Otak tersusun dari miliaran sel atau neuron. Neuron ini menggunakan aliran listrik atau gelombang otak sebagai cara untuk berkomunikasi. Dengan aliran listrik tersebut, jaringan saraf otak dapat bekerja dan menjalankan fungsinya dengan baik. Terdapat 5 jenis gelombang otak, dan masing-masing gelombang otak dipengaruhi oleh Ya, mungkin itu jadi gelombang otak itu udah dijelaskan ya, ada listrik-listrik yang itu dibilang gelombang otak gitu. Nah, di sini udah ada muncul sedikit tuh, ada 5 jenis gelombang otak. Nah, mungkin bisa next, ini saya jelasin singkat aja terkait gelombang otak, karena akan banyak saya infoin tentang apa namanya, aplikasinya ya dalam kehidupan sehari-hari gitu. Ya, ini ada sekilas. Yang pertama, next kita bahas ada gelombang gamma. Ya, di sini gelombang gamma fokus terhadap fokus, insight, dan perluasan pikiran. Nah, gelombang otak di gamma ini gitu ya, ini muncul ketika kita berlomba, ketika kita sangat fokus untuk mencapai tujuan kita atau kita sedang sedang fokus untuk menuju ke arah suatu hal, mewujudkan mimpi-mimpi kita gitu. Ketika kita lagi diburu-buru deadline atau mungkin ketika kita ketakutan atau panik dan lain-lain. Next, kemudian ada yang namanya gelombang beta. Nah, di sini
Gelombang beta itu identik dengan waspada, konsentrasi, gitu kan. Nah, di sini kita bisa fokus gitu ya, ketika itu ada gelombang beta yang sedang dominan muncul. Nah, contohnya itu ketika kita belajar untuk ujian, presentasi, atau ketika kita sedang bekerja. Nah, kemudian next ada yang namanya gelombang alfa gitu. Tadi sempat dibahas sedikit tentang generasi alfa gitu, dan ternyata yang dimunculkan oleh generasi alfa itu mirip seperti yang dikeluarkan oleh gelombang alfa kita. Nah, gelombang alfa itu muncul dengan dia bisa memunculkan kreativitas, dan dia muncul ketika kita suasananya rileks, dan gelombang alfa itu senang visualisasi. Jadi ketika kita berada di gelombang alfa, itu kita banyak memvisualisasikan sesuatu gitu ya. Nah, di sini gelombang alfa itu identik ketika kita sedang sayup-sayup mau tidur, ya, sayup-sayup mau tidur, dan gelombang alfa ini benar-benar menjadi gerbang dari kreativitas kita, gitu. Nah, makanya nih ada nih strategi-strateginya biar gimana sih caranya anak kita nurut sama orang tua, gitu. Gimana caranya anak kita nurut sama orang tua dengan memanfaatkan gelombang-gelombang ini. Ya, di sini ada juga gelombang theta, yaitu sangat relaksasi yang mendalam, meditasi, dan peningkatan memori. Ini ketika kita lebih dalam lagi, masuk ke alam bawah sadar ketika kita mau tidur gitu. Next, dan terakhir ada gelombang delta. Gelombang delta itu penyembuhan atau healing, itu saat kita tidur nyenyak, sangat nyenyak. Nah, di sini kita sudah, kalau misalnya bahasanya mah kayak sudah ada di alam lain ya, ketika mimpi dan lain sebagainya gitu ya. Nah, di sini mungkin sedikit tentang gelombang. Next, ya, kita fokus kepada bagaimana kita bisa membangun kebiasaan dan karakter anak sejak bayi gitu. Di sini ada secara sadar dan juga secara tidak sadar atau unconsciousness, tapi yang lebih akrab itu alam bawah sadar gitu ya. Nah, di sini kebiasaan dan karakter anak secara sadar bisa loh Bun dikondisikan gitu. Dikondisikan dengan kita bisa menguatkan perilaku-perilaku dia gitu. Jadi misalnya ketika anak itu sedang berhasil menata piring gitu ya, berhasil memasukkan semua mainannya ke dalam kotak mainan. Di situ kita kuatkan lagi hal positif itu, perilaku positifnya dengan cara memuji, habis itu kita sentuh dengan lembut gitu ya. Kita berikan hal-hal yang menyenangkan, reward gitu ya misalnya. Itu secara sadar bisa dikuatkan perilaku positifnya. Nah, kalau ada perilaku negatif misalnya, ketika anak tantrum atau mungkin ketika anak itu memukul gitu ya, kita bisa kurangi perilaku negatif itu dengan cara punishment. Tapi bahasa punishment itu kan hukuman ya. Kalau bahasa Indonesianya kesannya hukuman dan itu kesannya kasar atau apa. Sebenarnya punishment yang dimaksud ini bukan dalam hal fisik gitu. Bukan dalam hal kita akhirnya mukul anak, itu jangan sampai gitu ya. Bukan dalam hal kita teriak-teriak, itu juga bukan gitu. Kita kesel, itu bukan. Memang wajar gitu ya. Nah, namun kita bisa mengurangi perilaku negatifnya itu dengan mungkin kita bisa memberitahu dengan dia itu tidak baik gitu ya. Habis itu juga bisa kita counter gitu ya. Kita counter dengan
Oke, dialihkan gitu. Ketika dia tidak baik, dialihkan kegiatannya sehingga dia melupakan kegiatan nggak baik itu gitu. Sehingga misalnya ketika tantrum itu kita alihkan tantrumnya, misalnya diberi mainan. Ini kayaknya main ini lebih asyik deh dibandingkan ade menangis gitu kan. Ayo kita main ini aja yuk biar kita tertawa lagi, itu contohnya. Itu pun sudah saya lakukan gitu ya, karena anak saya masih ini hitungannya mau masuk 1 tahun gitu ya, 12 bulan, itu sudah saya lakukan. Ketika dia nangis, dialihkan dengan ayo jalan-jalan gitu. Akhirnya gampang banget sekarang kalau seandainya nangis, dialihkan kayak gitu dari awal, kan itu termasuk mengurangi perilaku negatif ya, mengurangi perilaku negatif. Jadi gampang banget ketika nangis dia langsung dialihkan ke hal-hal yang baik, udah dia langsung hilang tuh, udah nggak kepikiran nangis lagi gitu. Nah, dan di sini ada alam bawah sadar. Kita manfaatkan tadi yang namanya gelombang alfa, gitu ya. Yang tadi Mbak Risa sempat sampaikan ya, alfa itu banyak positifnya, gitu ya. Mereka itu adalah generasi yang kreatif, gitu kan? Generasi yang kreatif, generasi yang udah melek banget akan teknologi, gitu kan? Bahkan dia itu adalah generasi yang menyukai tantangan dan suka belajar gitu. Oke, banyak sekali hal positif itu. Di sini ternyata generasi alfa juga ada hal yang perlu diwaspadai oleh bunda dan ayah di rumah sejak sekarang. Kebetulan anak saya itu di generasi alfa nih, gitu kan. Dan kebetulan lagi ibunya ya adalah generasi Z gitu kan. Nah, anak di generasi alfa ini memang sudah sadar banget sama teknologi. Coba deh, kayaknya kan di sini juga udah ada nih yang udah punya anak. Pasti mereka udah familiar sama handphone gitu kan. Coba kayak Ici gitu ya, anak saya aja tuh dia ketika ada handphone dia langsung halo gitu. Halo, habis itu ketika dia video call gitu ya, kita kan udah paham banget nih ada video call, dia juga udah sering gitu kan ngelihat ibu sama bapaknya video callan gitu kan. Ya udah, ketika video call dia gitu-gitu. Dia merespon akan hal itu. Dan berarti dia udah lebih cerdas dari generasi-generasi sebelumnya gitu kan. Dia udah ngerti bahwa itu kita sedang berkomunikasi. Oke, itu boleh gitu kan. Namun ternyata itu perlu di counter gitu. Perlu di counter karena apa? Efeknya tadi instan ya. Semua serba instan. Mereka maunya instan. Cara mengcounternya itu gimana? Coba hadirkan mainan-mainan yang sifatnya itu membuat mereka sadar akan proses gitu. Nah, di sini kalau misalnya ngelihat kan ya di gadget, iya sih gadget ada mainan gitu kan. Di handphone ada mainan. Cuma kan di situ benar-benar simple dan terkadang ya mainan-mainannya memang kayak misalnya contohnya apa tuh yang lagi hits ya kayak Mobile Legend yang sekarang suka pada mabar-mabar gitu kan, dan ada ya sejenisnya lah ya gitu. Itu tidak banyak mengasah kemampuan-kemampuan motorik halusnya gitu ya. Bahkan mungkin secara pengambilan keputusan, logika berpikir itu tidak banyak diasah dari mainan seperti itu gitu kan. Nah, makanya kita harus bersamai mereka dalam memegang handphonenya, dalam memegang gadgetnya, itu harus ada bonding orang tua di dalamnya gitu. Jangan sampai mereka itu menjadi generasi yang seperti generasi alfa pada umumnya. Iya, ada baiknya, namun ternyata yang nggak baiknya juga ada di dirinya semua. Gitu. Saya di sini mau sharing sedikit ya. Ketika saya menjadi generasi Z ya, generasi Z pada umumnya itu mungkin saya bisa dibilang sedikit berbeda gitu, sedikit berbeda di sini karena apa?
kalau dulu saya menilik lagi ke belakang, ketika saya di kampus gitu ya, belajar di kampus, ketika ada sebuah tantangan, ada sebuah kesempatan untuk menjadi ketua gitu ya, ketua organisasi atau mungkin ketua-ketua lainnya lah, rata-rata itu menghindari hal tersebut gitu. Namun di sini saya cenderung sebagai orang yang akhirnya mengajukan diri gitu. Saya tertantang akan hal itu. Jadi kita coba buat generasi alfa kita ini adalah generasi yang tadi kalau dibilang dia tidak dia maunya instan, ayo kita buktikan. Kita akan bisa mendidik generasi alfa kita menjadi anak yang sadar akan proses, anak yang menghargai semua proses gitu. Nah, habis itu tadi interaksi sosial kurang ya. Interaksi sosial di generasi alfa kurang. Ayo kita sama-sama menghadirkan mainan-mainan edukasi yang itu memerlukan interaksi baik dari orang tua ke anak ataupun dari teman sebaya ke anak. Sejauh ini saya belum pernah melihat ada anak kecil yang dia itu kecanduan gadget tapi juga nggak mau main-mainan gitu. Kan balik lagi, akhirnya anak-anak itu lebih memilih gadget karena di situ seru gitu. Ayo kita buat suasana memainkan mainan itu juga seru gitu kan. Nah, di sini contohnya. Kenapa saya bisa bilang begini gitu ya? Ketika saya dulu dididik bersama mainan edukasi gitu, saya mencoba melewati semua proses. Jadi yang namanya mainan edukasi itu, kalau misalnya bunda dan ayah nggak mendampingi gitu ya, bisa jadi anak itu tidak bisa memecahkan masalahnya gitu. Contohnya dulu pernah ada mainan yang itu mencari kecocokan gitu ya, mencari kecocokan lalu nanti ada jawaban gitu kan, ada jawaban yang benar dan kalau belum sesuai polanya itu ternyata itu dia tandanya masih salah. Itu saya tertantang tuh untuk menyelesaikan itu. Sebenarnya itu mainan yang nggak saya suka gitu, karena apa, susah gitu kan dan benar-benar harus mikir. Misalnya, contohnya nih, di sini saya punya meronce ya. Meronce rantai, ya kan? Ini salah satu mainan yang dulu menurut saya susah dan saya kurang sukai. Karena apa? Membutuhkan kesabaran dan juga membutuhkan konsentrasi. Gitu. Yang tadi kita bilang, jadi anak-anak kita itu menghargai proses. Gini, untuk bisa memutus meronce rantai ini, kita itu perlu tenaga dan perlu kunci gitu. Di sini ada lubang. Kalau ketemu sama lubang dia gampang masuknya gitu. Nah, ini hal-hal yang tidak kita dapatkan di gadget, gitu ya. Dan di sini kalau informasi-informasi di luar sana kan udah banyak ya yang beredar, kayak misalnya dari sekarang tuh dari bayi lah harus diasah motorik halusnya dengan cara apa? Menggenggam, meraba, gitu. Jadi kemampuannya juga terasah gitu kan. Udah banyak kok kalau tanpa mainan edukasi pun gitu ya bisa jadi bunda bisa mengasah dengan nasi, maksudnya beras yang diminta anaknya nanti megang gitu. Itu juga mengasah motorik halusnya gitu. Cuma memang kalau untuk logika berpikir wajib memakai mainan edukasi, Bun. Di sini mainan edukasi itu dirancang ada tingkat kesulitannya, ya kan? Nah, jadinya anak itu bisa memunculkan problem solving-nya sendiri. Jadi pemecahan masalahnya sendiri nih. Kayak ini nih. Ini di depan saya ada bola pukul ya. Gitu. Ini salah satu fun house dari Haula Toys ya, busy house dari Haula Toys. Ini nih, ini mengasah motorik halusnya bagaimana bola ini bisa keluar dari lubangnya, ya kan? Ini kalau tenaga dari anak kita nggak kuat,
dia nggak akan bisa meloloskan bola-bola ini keluar. Dan itu membutuhkan logika berpikir juga pemecahan masalah gitu. Nah, di sini karena banyak informasi beredar luas di masyarakat, di internet, pasti Bunda dan Ayah juga familiar dengan Facebook, Instagram gitu kan. Udah banyak grup-grup ibu milenial lah atau apa gitu kan ya. Nah, salah satu yang saya dapatkan juga sekarang itu ternyata gelombang otak ini bisa dimanfaatkan untuk mengarahkan perilaku anak kita gitu. Yang pertama, itu bisa lewat positive talks before sleep, dari storytelling kah atau afirmasi. Nah, kayak gimana? Manfaatkanlah gelombang alfa tadi, Bun, gitu. Bunda dan Ayah bisa memanfaatkan gelombang alfa untuk memasukkan apa yang Bunda dan Ayah inginkan. Ini udah saya coba ke Ici ya. Nah, saya itu kalau pas sebelum tidur, pas dia udah ngawang tuh, pas matanya udah kayak setengah sadar gitu loh, kayak udah mau nutup tapi rada kebuka dikit gitu ya. Itu mulai saya masukkan, misalnya kalau di sini ada yang Islam kan, nah jadi anak soleh ya gitu, jadi anak soleh ya. Habis itu insya Allah Ici itu adalah anak yang pintar, anak yang penyabar, sayang kepada kedua orang tua, sayang kepada sesama gitu. Kalau yang Muslim juga kan cita-citanya anak kita semoga menjadi hafiz Quran gitu kan. Itu diomongin ketika dia berada di gelombang alfa, Bun, gitu. Itu ngefek banget gitu ya. Ici itu kalau misalnya sebelum tidur dibilang kayak gitu, dan besoknya saya kebetulan kan bekerja ya gitu kan, kita bekerja, berdagang, berusaha gitu kan, itu kan butuh butuh kerjasama anak kita untuk nggak rewel, bahasanya gitulah ya. Nah kan di sini juga kita langsung memasukkan kata-kata itu, besok Bunda mau kerja ya, Ici, insya Allah bisa bekerja sama dengan baik, bisa main sendiri, dan kalau ada sesuatu itu bisa datang ke Bunda gitu misalnya. Itu ngaruh, dia jadi main sendiri, dan kalau misalnya udah digituin kayak stop kontak gitu ya, stop kontak, barang-barang tajam itu nggak dideketin gitu loh. Entah kenapa nggak lihat atau tapi itu nggak terjadi gitu, bahaya-bahaya kayak gitu nggak terjadi. Nah itu salah satunya. Ini bisa dilihat lagi Bunda. Saya udah pernah sharing tentang ini di IG live haulatoys.id, nanti bisa dilihat mungkin Instagramnya ya. Nah habis itu ada positive mind. Positive mind itu dari sekarang anak-anak kita bisa diarahkan untuk pikirannya selalu positif. Misalnya dia punya cita-cita sesuatu gitu kan, itu kita arahkan bisa gitu. Ketika misalnya mindset-nya itu bisa, insya Allah akan bisa kok gitu kan. Nah ini kenapa bisa dibilang kayak gini, karena ketika bermimpi mindset-nya itu bisa, semua energi kita juga menuju ke arah situ. Nah, untuk merubah mindset itu jadi positif gimana sih? Pastinya dengan kata-kata yang baik, positive word. Sering dengar kan ya, di internet juga ada kok, jangan memakai kata tidak dan jangan gitu. Itu udah mulai saya lakukan juga nih pelan-pelan, walaupun memang karena dari kebiasaan dari dulu seperti itu, jadi suka ada dikit-dikit gitu ya. Itu mulai diterapkan tuh, misalnya kok ada yang nggak mau makan ya gitu, itu diubah jadi hari ini makan yang lahap ya, makan yang banyak ya gitu kan. Habis itu misalnya kok makannya dikit banget gitu kan, ya udah jadi mungkin ada lagi nggak mau nih, ada lagi nggak mau makan gitu kan ya. Ade setelah ini makannya yang lahap ya, kalau sekarang belum lahap nggak apa-apa gitu kan.
Itu kata-kata enggak juga bisa diganti dengan belum gitu kan ya. Uh, karena kalau enggak itu adalah sebuah kepastian, kalau belum itu bisa jadi masih ada kesempatan gitu. Nah, habis itu buatlah positive environment. Nah, di sini ada suasana ceria, informasi yang dia dapat juga berlimpah. Seperti yang tadi gelombang alfa tuliskan gitu ya. Ketika dia ada di kondisi alfa, dia kreativitasnya itu naik gitu kan. Dia tenang sehingga ide-ide kreatifnya muncul. Nah, di sini bisa buat suasana sekitarnya itu mendukung gitu. Misalnya nggak banyak orang-orang yang teriak, orang-orang yang mungkin berisik gitulah ya. Bukan berarti diam juga, maksudnya kan ada yang kalau misalnya di lingkungan yang baik gitu ya, lingkungannya mendukung, itu anak-anak juga ketika ingin mengutarakan suatu ide itu akan berani gitu kan. Jadi ya ini sharing sedikit, saya juga dulu gitu ya, ketika ibu saya mengajarkan pun itu bukannya kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh itu gitu kan. Itu kan langsung melarang dan anak jadi apa ya, nanti ketika dia mau bertindak pun dia akan akan udah blok duluan gitu kan. Nah, makanya ketika kita ingin membangun lingkungan yang positif, berarti biarkan anak bereksplorasi. Eksplorasi dengan didampingi orang tua itu akan lebih impact gitu ya, lebih berpengaruh gitu ya, didampingi orang tua dan akhirnya anak berani mencoba dan ketika salah pun dia nggak takut gagal gitu. Nah, salah satunya itu. Makanya kenapa akhirnya saya pun berani untuk oke, kalau misalnya ada amanah untuk menjadi ketua gitu kan, kalau ini berarti menggantikan posisi orang tua di perusahaan itu nggak gampang bagi seorang anak yang usianya 20-an tahun gitu kan. 20-an tahun baru lulus kuliah gitu kan. Habis itu pengalamannya ya pengalaman ketika di kuliah itu nggak gampang, tapi dengan lingkungan yang mendukung, kamu bisa gitu, kamu bisa dan coba aja. Ketika salah pun apa namanya, kita semua siap mendampingi gitu. Itu anak jadi tertantang dan jadi berani untuk oke, ya udah kita coba gitu. Nah, di sini kita ingin menjadikan generasi alfa kita itu jadi orang yang berbeda dari generasi alfa lainnya, namun dia juga nggak kudet gitu. Dia juga ada orang-orang yang selalu update, yang memang segala hal positif generasi alfa itu ada di dirinya gitu kan. Itu yang bisa kita buat dari sekarang lewat positive talks, positive mind, dan positive words, serta positive environment gitu ya. Ini akan masuk ke alam bawah sadarnya dia. Gitu. Dan di sini bisa Bunda dan Ayah mungkin alokasikan waktunya gitu ya, seminim mungkin gitu ya, seminim mungkin untuk bisa mendampingi dia dalam belajar gitu kan. Seperti saya dulu juga kan ketika saya bermain-mainan edukasi juga nggak mungkin saya bisa menyelesaikan tantangan yang ada di dalamnya ketika orang tua saya nggak ngasih tahu kalau oh itu salahnya di sini gitu. Coba deh yang ini misalnya apel warnanya merah, kok kamu masukinnya warnanya hijau. Apel itu rata-rata warnanya apa? Oh merah gitu kan. Oh jadinya dari situ anak juga belajar gitu kan. Nah mungkin ini sangat banyak sekali peluang generasi alfa kita nih Bun. Kecerdasan mereka tinggi, mereka tanggap teknologi, ayo manfaatkan itu. Jangan cuma kita kasih gadget, tapi kita tidak dampingi gitu kan. Dan kita kasih gadget doang dan hanya itu mainannya. Hati-hati juga di dalam gadget itu informasi sangat banyak. Di sini sudah menyebar kayak pornografi, habis itu juga mungkin hal-hal yang berbau tidak baik gitu ya. Di situ sangat banyak tersebar gitu kan.
Nah, ini perlu didampingi oleh logika berpikirnya yang Bunda sudah bangun lewat interaksi dan mainan-mainan yang diberikan ke dirinya gitu. Mungkin itu aja dari saya. Ya, kalau misalnya ada sharing-sharing atau ada materi yang kurang jelas, di sini ada sedikit salah satu mainan dari meronce kita gitu ya, meronce kita yang membuat dan mengasah kreativitas anak gitu ya. Bisa dilihatin mungkin. Aula Toys. Tuh, mau apa kita main? Cantik di sini, Mbak ya. Dibuka. Bisa ya bukanya. Nah, lihat. Wih, bikinin Bunda yang ya. Bunda bikinin balong yang banyak. Aja. Dituang dulu yang dituang. 1, 2, 3, ye. Banyak sekali, Masya Allah. Ya, itu sekilas, itu adalah mainan meronce rantai kita nih, yang di sini udah ada kemasan baru yang reusable, yang udah ada tempatnya gitu ya, dan ini kemasan yang nggak dibuang cuma-cuma, yang di dalamnya tadi sudah saya lihatin ya, ada tali, ada kepingan bentuk meronce, yang di sini kalau mungkin ketika anak bermain itu kadang ini pusing kok nggak selesai gitu, kepingannya banyak banget. Nah, itu salah satu melatih kesabaran itu, karena setiap setiap kepingan ini pasti memiliki warna dan memiliki bentuk yang bermakna gitu. Di sini Bunda dan Ayah seperti yang tadi dilihat di video, dalam memainkan mainan pun harus didampingi bahwa meronce itu bisa jadi kalung, bisa dipakein tali, tapi juga bisa disambungin satu-satu gitu. Nah, terkadang kalau anak yang pengennya instan, pengennya ya udahlah aku udah dapet kalungnya aja, nggak usah harus nyambungin satu-satu. Itu jadinya anak kita nggak paham akan prosesnya gitu. Itu paling ya yang saya rasakan dan saya amati di tumbuh kembang saya. Jadi kebetulan saya adalah contoh generasi Z yang tumbuh bersama mainan gitu. Dan saya merasakan sendiri ketika dulu mungkin saya kesel ketika memakai mainan, kok ya ibaratnya saya pakai mainan usia, saya waktu itu 2 tahun, saya udah ditingkatin level mainannya jadi usia 3 tahun. Kan itu udah berat menurut anak 2 tahun. Dan itu pasti menguji kesabaran gitu kan. Nah, ya udah, tapi dari situ jadi saya belajar akan proses. Saya pun ketika saya ada di lingkungan masyarakat, ketika saya pun ada di mungkin di kalangan yang intelek gitu ya, yang konteksnya di kampus gitu kan, saya bisa mengimbangi lingkungan-lingkungan sekitar saya. Ada yang mungkin sangat pintar dari saya gitu kan, ada yang mungkin masih perlu banyak belajar dari saya, itu saya bisa memposisikan diri gitu, dan bisa mengimbangi gitu. Contohnya yang sering saya lakukan gitu, gimana ketika dulu gimana kita berusaha aktif di setiap kegiatan yang kita lakukan, total dalam melakukan kegiatannya itu jarang ada di teman-teman sebaya saya gitu. Sampai saya pernah nanya juga gitu ya, mungkin ini sharing sedikit ya, kok teman-teman ketika diminta untuk gabung organisasi ini, organisasi itu nggak pada mau gitu, tapi aku pengen banget gitu kan bahasanya dulu. Ya memang karena nggak semua orang punya jiwa untuk menjemput tantangan-tantangan di luar gitu. Nah, itu salah satunya saya memang dapatnya dari mainan. Ketika
saya usia 2 tahun, saya udah bosen dengan mainan saya sok-sokan untuk mengambil dan minta dibelikan mainan yang tingkatannya udah SD misalnya gitu. Ya pada akhirnya ya saya perlu bimbingan gitu kan. Itu. Nah, itu salah satunya kenapa harus dibersamai dengan mainan-mainan edukasi di setiap usianya, sekalipun gadget mungkin lebih menarik bagi dia gitu kan. Ini pinter-pinternya kita sebagai orang tua. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau di sini ada yang baru kenal saya gitu ya, dan saya juga ini baru kenal nih wajah-wajah cantik dari Bunda yang semangat, alhamdulillah ya. Ada yang masih muda-muda juga nih kelihatannya nih gitu ya. Semoga aja emang sepantaran nih kita gitu ya. Di sini bisa follow IG saya kalau misalnya mau diskusi lebih lanjut di haula_FZNH gitu ya. Dan bisa juga di follow Haula Fauziana. Insya Allah setelah materi ini, setelah webinar ini kita masih tetap in touch bersama Bunda dan Ayah di rumah. Karena Haula Toys itu ingin generasi selanjutnya menjadi generasi yang cerdas, ingin mendampingi Bunda dan Ayah. Kita ingin sekali mendampingi Bunda dan Ayah bisa sama-sama membangun generasi yang berbeda dari generasi pada umumnya. Itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas perhatiannya Bunda dan Ayah di rumah. Ada yang sambil aktivitas juga ya, kita sama-sama multitasking mom gitu ya. Itu aja dari saya kembalikan lagi ke Mbak Risa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa ya pemaparan materi yang kedua ini. Kita mendapatkan insight baru nih, mendapatkan kesimpulan bahwa untuk menanamkan karakter itu kita dapat memanfaatkan gelombang otak alfa, di mana kondisinya anak sudah rileks, kita dapat menanamkan nilai-nilai gitu, kita dapat membangun mereka yang tanpa sadar itu membentuk karakter mereka. Salah satunya juga dengan memberikan mainan-mainan edukatif ya, seperti yang tadi sudah dicontohkan. Nah, oke, kita langsung aja mungkinnya ke sesi tanya jawab nih. Sudah banyak pertanyaan yang masuk. Ada banyak sekali pertanyaan yang masuk di sini. Tapi ada yang raise hand nih. Kita utamakan yang raise hand dulu kali ya. Ya, boleh nih, ada Bunda Sarah Mundi. Silakan, Mbak. Pagi, Mbak. Ya, halo Bunda. Hai. Ya, Bunda mau tanya apa nih? Tentang Haula Toys ya, Mbak. Ya, boleh silakan. Kalau Haula Toys itu aman untuk balita mulai usia berapa ya? Kalau anak saya kan usia 25 bulan. Anaknya gampang bosen. Jadi kalau sudah sekitar 5 jam, dia suka dengan mainan itu. Setelah 5 jam itu, dia udah nggak mau mainan yang 5 jam itu. Bagaimana ya caranya agar anak tetap aktif sama mainan tersebut bisa belajar juga? Terima kasih. Ya, terima kasih Bunda Sarah atas pertanyaannya. Luar biasa nih, tanya tentang mainan Haula Toys ya. Bisa untuk usia berapa? Kemudian tadi ada sedikit permasalahan gitu, bahwa si adik ini misal dikasih mainan baru gampang bosan gitu. Misal 5 jam main, setelahnya udah. Gimana nih tipsnya gitu ya, biar mereka nggak bosan? Mungkin kita sharing mungkin ya dari saya dulu, mungkin nanti ditambahkan dilengkapi oleh Mbak Haula gitu ya. Nah, untuk mainan Haula Toys sendiri itu tergantung kategori mainannya ya Bunda. Jadi kita juga menyediakan ya, ada beberapa mainan yang memang bisa dari newborn itu sudah bisa, dari usia 0 itu sudah ada yang bisa dimainkan. Jadi tergantung kategori usianya gitu. Kalau tadi yang mungkin dicontohkan itu dari 3 ke atas gitu. Tapi ada juga mainan-mainan yang bisa diperuntukkan untuk 0 bulan atau bayi gitu ya, yang baru lahir yang memang butuh stimulasi. Nah, kalau tadi kaitannya dengan mereka gampang bosen nih mainannya, dikasih satu mainan tapi setelah itu udah gitu ya, nggak mau main lagi gitu. Nah, mungkin kalau sepemahaman saya gitu ya, dari yang saya amati gitu, untuk ketika
ngasih mainan ke anak-anak ini, kita tuh upayakan juga menemani mereka bermain gitu. Jadi bukan hanya kita ngasih aja nih, ngasih mainan ini, ayo deh dimainin gitu, terus mereka asik sendiri dengan itu gitu. Nah, kita upayakan juga meluangkan waktu, kita memberikan space, waktu khusus menemani mereka, benar-benar kita include di sana, kita main di sana bareng mereka. Kita benar-benar tunda, disimpan dulu nih urusan-urusan kerja kita, misalnya gadget dan lain sebagainya, segala macam distraksi itu dikesampingkan dulu, kita full menemani mereka bermain. Jadi mainnya bareng sama kita juga sebagai orang tua gitu ya. Nah, ini justru lebih meaningful buat mereka, lebih berarti buat mereka, karena mereka akan memaknai bahwa oh, ayah bunda saya tuh ada di sini menemani saya untuk bermain sama-sama gitu. Tanpa sadar akan terbangun ikatan atau bonding yang kuat antara kita dengan anak kita. Jadi dari situ mereka tuh nggak akan istilahnya bosan, karena kalau main sendiri itu pasti bosan karena istilahnya nggak ada interaksi sama orang lain gitu, nggak ditemenin gitu. Nah, kemudian selain itu ya ditemani denganku, kita juga harus memberikan variasi-variasi gitu, misalnya kayak tadi ya mainan meronce gitu, misalnya meronce rantai. Kan ini bisa dimainkan dengan berbagai cara gitu, kayak misalnya di sini sih meronce gitu, misal kita hanya ngasih ke si adik ini contoh bikin rantai aja gitu. Nah, kita mesti explore lebih banyak lagi nih cara yang lain, gimana ya, oh ternyata si rantai-rantai ini bukan cuma bisa dimainkan dengan meronce, bisa kita jadikan media untuk misalnya menjiplak warnanya, atau kita bisa jadi media untuk mengenalin warna lewat rantai-rantai itu. Jadi alat mainannya bisa aja sama, tapi cara mainnya bisa berbeda, apalagi dengan kita full menemani si anak ini bermain gitu. Kalaupun misalnya kita, Mbak saya kan working mom gitu, nah itu sebenarnya nggak jadi kendala ya bunda, kita bisa mengalokasikan waktu khusus benar-benar spesial untuk mereka. Nah itu misal sepulang kerja gitu ya, atau sebelum bekerja kita benar-benar punya quality time dengan anak kita gitu. Jadi ketika anak tuh sebenarnya butuh kehadiran kita sih, butuh kehadiran kita yang 100% di sana menemani mereka gitu. Jadi nggak masalah mau misalnya mainannya sama aja gitu ya, yang penting kita ada di sana dan kita pandai-pandai untuk mengeksplorasi cara bermain yang berbeda-beda. Itu mungkin kalau dari saya. Bisa ditambahin lebih lengkap lagi nih oleh Mbak Haula. Ya, mungkin di sini Bunda Sarah, alhamdulillah anaknya udah 2 tahun ke atas ya. Nah, 2 tahun ke atas tuh itu masa-masa lucunya tuh, kalau menurut saya masa-masa lucu dan masa-masa dia udah ngerti dikasih apa aja gitu kan. Kebetulan di sini kan kalau usia 2 tahun itu cenderung suka dengan hal-hal yang bergerak ya. Maksudnya kayak kemarin baru aja ada sepupu saya 2 tahun juga, itu suka banget sama namanya mainan yang sliding car. Jadi mobil-mobilan yang turun gitu ya, turun gitu. Terus sampai akhirnya sampai ke finish. Habis itu juga sudah mulai menyukai ini nih, aktivitas yang sifatnya memukul-memukul gitu ya, kayak gini bola gitu kan. Dan menurut saya itu sudah mulai bisa diajak memecahkan suatu masalah. Contohnya dia udah bisa memasukkan ini nih, segala bentuk ke dalam lubang sesuai dengan tempatnya gitu. Nah, kalau tadi anaknya 5 jam udah bosen gitu, sama kok gitu, pasti itu yang dirasakan semua ibu-ibu gitu. Aduh, masa ngerasa nggak sih suka ini Bun, masa ini sih harus beli mainan lagi gitu. Misalkan kalau saya sendiri tuh punya budget untuk beliin mainan gitu kan, punya budget untuk beli mainan setiap bulan, misalnya entah di angka 150.000 sampai 500.000 khusus untuk mainan. Masa melebihi budget itu kan nggak mungkin. Nah, salah satunya mainan itu kalau strategi saya sendiri nih ya, itu pertamanya dikasih untuk dia sendiri, itu silahkanlah explore, main sendiri gitu. Udah tuh main sendiri, ternyata 5 jam udah bosen gitu kan, 5 jam udah bosen, ya sudah, habis itu kita simpen itu sebentar, tidak terlihat oleh dia gitu ya, atau mungkin di sudut yang mungkin udah kita beres-beresin gitu ya. Nah, setelah itu coba dikeluarkan lagi. Nah, kalau dikeluarkan lagi
itu dia masih asyik, itu tandanya coba strategi itu terus-menerus gitu. Coba strategi kalau misalnya udah selesai, kita beresin dikit dulu, nanti dia tiba-tiba ngelihat mainan itu lagi, akhirnya dia main lagi gitu kan. Itu bisa. Habis itu benar tadi kata Mbak Risa, dampingi gitu ya. Dampingi di saat memang Bunda punya waktu untuk khusus untuk dia gitu ya bermain. Nah, di sini dengan adanya Bunda yang mendampingi, semua mainan itu terasa lebih asyik gitu. Saya bisa ngomong ini karena saya sudah merasakan Ici itu ketika dibacakan buku, kok selalu merebut bukunya gitu, selalu merebut bukunya, tapi habis itu selesai gitu, nggak diapa-apain lagi, cuma bertahan berapa menit gitu kan. Nah, ternyata ketika saya coba bacakan, habis itu dia rebut, ya udah saya ambil lagi, saya umpetin dikit, lalu saya bacakan lagi, dia ngerebut lagi, terus aja kayak gitu. Kan tadi seperti yang dibilang juga ya, kita mau bersusah-susah sekarang atau bersusah-susahnya nanti gitu kan. Ketika anak kita ternyata sudah terkontaminasi sama keinstanan dunia masa kini gitu kan, dunia gadget, dunia semuanya itu mereka udah serba instan dan mereka udah nggak mau lagi ngikutin pola kita gitu kan. Itu yang saya rasakan. Nah, kalau seandainya emang mainan itu mungkin dia akan benar-benar bosen, apalagi 2 tahun ya. 2 tahun itu dalam sehari ketika dia punya mainan yang baru, yang dia sukai, dia pasti akan mainin terus, entah seharian, entah mungkin ya tadi 5 jam gitu. Tapi besok dia akan main lagi 5 jam lagi gitu. Dan itu mungkin akan benar-benar bosen di seminggu gitu ya, seminggu setelah dia punya mainan itu. Habis itu juga bisa ya tergantung ya kalau tingkat kebosanan mah kapan. Nah, kalau udah bosan gitu, Bunda bisa manfaatkan mainan itu untuk disimpan lagi. Disimpan benar-benar yang nggak kelihatan sama sekali untuk dia. Nantinya ketika mungkin udah seminggu berlalu atau mungkin sebulan berlalu, mainan itu dikeluarkan lagi, Bun. Karena pasti dia akan merasa itu seperti mainan baru lagi. Apalagi ini kalau anaknya udah mulai bisa menggambar, mencoret-coret, ya udah manfaatkan mainan-mainan ini untuk media dia menjiplak, mencoret-coret, atau untuk dia bisa berkreasi gitu ya, bisa berkreasi. Ini nih kotak bisa kayak kesannya dia berimajinasi jadi mobil-mobilan. Nah, pastinya untuk imajinasi itu muncul itu dari Bunda yang mendahului gitu. Kalau saya melihatnya seperti itu. Misalnya kalau Ici kan udah punya mainan itu boneka kain karena dia kan masih di bawah 1 tahun, jadinya saya masih ngasih amannya boneka kain. Itu dia cuma gigit-gigit, lihat-lihat, abis itu bosen, ya udah akhirnya saya yang melakukan bercerita, storytelling lewat itu gitu. Kalau dia udah bosen juga ngedengerin saya cerita, ya udah ceritanya bonekanya lagi ngebacain buku untuk dia. Jadi memang pinter-pinternya kita sebagai bunda yang mengasuhnya untuk nyari ide-ide baru lagi gitu. Emang rada ini sih, rada heboh ya Bun. Tapi asik lah, nanti pasti kangen itu masa-masanya. Itu paling Bun, mungkin kalau ada yang kurang menjawab bisa ditanyakan lagi. Semoga kita masalahnya sama dan jawabannya berarti kita solusinya sama juga gitu. Terima kasih, Mbak. Ya, baik. Bagaimana Bunda Sarah? Sudah jelas? Sudah. Bisa diterapin. Alhamdulillah. Oke. Ya, kita lanjutkan. Masih ada beberapa pertanyaan nih, Mbak Hula. Mungkin bisa sampai pukul 11.45 ya. Tanya jawabnya. Maksimal 11.50. Ada banyak sekali ini pertanyaan. Mau dipilih yang mana nih, Mbak Hula? Nah, kita coba ya. Lihat. Oh iya, di sini juga ada ini nih, ada salah satu konsultan edukasi kita yang senior ya di sini, Ibu Umu Mas Muah, yang nanti mungkin kalau ada pertanyaan yang bisa dibantu dijawab oleh beliau bisa lagi dalam perjalanan ya.
Ini kita coba scroll ya dari pertanyaan yang paling atas. Di sini ada dari Mbak Kartini. Mbak Kartini dari Pasuruan, Dok mau bertanya di usia berapa motorik dimulai atau diketahui gitu. Oh iya, makasih Mbak. Ya, di usia berapa mulai motorik itu dimulai atau diketahui dan mulai usia berapa juga bisa mulai berbicara, Dok. Oh iya. Ini makasih Mbak Kartini atas pertanyaannya. Ya di sini alhamdulillah dipanggil Dok gitu ya. Mungkin kalau orang-orang di sini cita-cita yang pada tidak tersampai gitu ya. Alhamdulillah menjadi dokter jiwa nih kita kayaknya. Lulusan psikologi katanya jadi dokter jiwa gitu. Di sini mau menjawab Bunda Kartini. Jadi motorik itu dari usia 0 bulan itu sudah mulai bisa dilihat gitu. Mungkin sedikit kilas balik gitu ya. Motorik itu kan ada 2 ya, motorik halus dan motorik kasar. Memang kalau motorik kasar itu yang sifatnya lari-lari gitu kan, berjalan dan lain-lain. Nah, motorik halus ini dari kecil Bun, dari 0 bulan. Ini juga yang saya alami Bun gitu. Ternyata motorik halus itu diasahnya dari 0 bulan lewat apa sih gitu kan. Anak 0 bulan itu belum bisa yang namanya melihat gitu kan. Matanya masih buram gitu. Pasti Bunda juga ngerasain ya yang punya anak masih dari kecil. Itu bisa diasah lewat bisa ngelihat gini. Dia itu dikasih warna hitam dan putih ya. Warna hitam dan putih itu coba diarahkan ke matanya karena hanya warna itu, hanya hitam dan putih yang bisa dia lihat jelas gitu. Ini jadi ini dari awal banget, dari 0 bulan motorik itu sudah bisa diketahui. Kalau hitam putih itu bisa dilihat, matanya bisa melihat atau tidak gitu kan. Fokusnya ada atau enggak, itu yang dulu mungkin kalau sharing nih saya takut gitu ya, kalau misalnya pas dia lagi nggak ngelihat warna hitam putih pas 0 bulan itu terus saya uji coba terus sampai dia melihat gitu ya, entah yang tadinya jarak sehidung gitu kan, jarak sehidung benar-benar deket atau dijauhin lagi gitu kan, karena apa, itu bisa menjadi indikator mungkin ada kelainan gitu ya. Kelainannya di sini bisa secara fisik dan juga bisa secara psikis. Psikis dalam artian bisa jadi dia fokusnya terganggu gitu. Ya kan kalau Bunda ketahui fokus terganggu itu bisa jadi indikator attention deficit, ADHD, atau mungkin kalau di keluarga kami itu ada yang namanya PDD-NOS gitu. Fokusnya juga cukup terganggu gitu kan. Nah, motorik ini terus meningkat Bunda Kartini seiring berjalannya usia. Di sini mungkin kalau usia 1 tahun nih seperti Ici gitu ya, udah mulai saya latih biar dia bisa menggenggam sendiri makanannya. Habis itu dia bisa mulai memakan makanan yang ada di tangannya ke mulut, karena kadang suka tiba-tiba melenceng ke hidung, melenceng ke kepala gitu kan, taunya buat garuk-garuk seringnya gitu. Nah, itu bisa mulai dilatih. Di sini mungkin kalau detailnya nanti Bunda Kartini bisa langsung bertanya ke konsultan edukasi kami gitu ya. Kalau Bunda mungkin konsultasi khusus, insya Allah konsultasi ke konsultan edukasi kami itu free gitu ya. Insya Allah kita ingin sama-sama mengedukasi seluruh anak Indonesia agar masa depannya ceria gitu. Oh ya, dan ini mulai usia berapa juga bisa mulai berbicara. Nah, ini sama nih yang saya alami. Idealnya secepat-cepatnya anak itu berbicara, dilatih ketika dia udah mulai makan itu bisa juga gitu kan. Dia udah harusnya ketika 6 bulan ya, 6 bulan itu dia harusnya udah mulai bisa babbling. Babbling itu gitu-gitu. Pokoknya dia udah bisa memunculkan suaranya, udah mulai bisa ngomong. Nah, ini terus bertambah seiring meningkatnya tekstur makan juga gitu. Sampai nantinya kalau dia mungkin udah tekstur makannya udah jadi nasi gitu ya, dia udah bisa mulai dilatih gitu, dilatih untuk ngomong bunda, ayah gitu. Nah, ada insight
sedikit juga nih Bun. Kalau kayak ini Ici kan sulit ya memanggil bunda misalnya gitu ya, ayah gitu kan. Itu bisa dibahasakan dengan bahasanya. Misalnya bunda itu ya kita untuk awal-awal kita ganti jadi nah misalnya gitu. Bisa kayak gitu. Habis itu bisa ayah kita ganti jadi misalnya gitu. Yang penting dia mengerti bahwa itu adalah panggilan ke orang tuanya gitu kan. Nah, di sini mulai diwaspadai kalau usia 18 bulan itu benar-benar belum berbicara gitu. Maksudnya belum ada minat untuk bicara, takutnya diwaspadai ini indikasi bisa jadi speech delay gitu kan. Speech delay itu bisa karena ya itu tadi teksturnya misalnya dari bubur belum naik sampai ke nasi atau ke makanan keras. Bisa jadi juga karena faktor genetik gitu kan, bawaan gitu. Kan itu nggak bisa terdeteksi waktu hamil gitu kan. Nah, di sini mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Oh ya, kata ini sharing sedikit juga tentang terapi dari salah satu keluarga saya yang PDD-NOS tadi ya, yang yang belum bisa bicara waktu itu sampai usia 7 tahun. Kata pertama yang dilatih untuk bisa diucapkan adalah apa. Kalau misalnya belum ini ada yang belum berbicara gitu ya, coba dia bisa mengatakan apa nggak, karena apa itu adalah kondisi dia buka mulut dan tutup mulut gitu ya. Apa lalu ngebuka lagi kan, kayak gitu paling. Ya, oke, luar biasa ya. Semoga terjawab pertanyaan ayah bunda semua. Hanya saja kita dibatasi waktu nih ya, sudah pukul 11.50. Oh iya ya, oke. Jadi untuk mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan tambahan, nanti setelah ini kita bakal ngasih info tentang konsultasi edukasi dan info-info menarik lainnya, jadi tetap stay tune. Nah, untuk tambahan jawabannya boleh mungkin dari Bu Umu Haula, konsultan edukasi. Ya, mungkin Bu Umu ini ada yang bertanya lagi nih dari Bunda Tri. Izin bertanya, gimana caranya paling ampuh biar anak tidak kecanduan gadget dan mainan apa yang paling tepat biar anak tidak mudah bosen di rumah gitu. Ya, makasih ya semuanya. Perkenalkan, saya Bunya Haula sebagai founder Haula Toys. Barangkali karena waktu yang demikian mepet, sepertinya nggak mungkin menjawab semua pertanyaan. Tapi saya hanya ingin menambahkan sedikit dari materi tentang khawatiran Haula Toys terhadap tumbuh kembang anak-anak generasi alfa ini. Gitu, ketika tidak distimulasi dengan baik. Salah satunya karena kami memang benar-benar menangani 3 orang anak-anak generasi alfa yang saat bersama keluarganya dan orang tuanya benar-benar tidak diberikan stimulasi. Sehingga saat ini meskipun sudah usia sekitar 11 tahun, perkembangannya persis seperti anak-anak umur 3 tahun yang baru mulai. Itu contohnya salah satu tadi bicara soal stimulasi motorik halus. Ketika anak-anak generasi alfa ini berdiam diri saja melihat gadget ya, dia tidak bergerak semua motoriknya sehingga akan memperlemah otot-ototnya, gitu kan? Nah, sehingga semua perkembangan, termasuk perkembangan rahangnya, perkembangan otak dan lain semuanya itu semuanya jadi terkendala, bermasalah, sehingga dia tidak bisa bicara dengan sesuai usia perkembangan seharusnya, gitu ya. Terus dari ototnya juga jadi bahasanya letoy, semuanya. Makanya yang dikhawatirkan itu. Gitu. Jadi sangat berbahaya ketika anak-anak kita sebagai generasi alfa yang orang tuanya menyerahkan begitu saja. Itu menyerahkan begitu saja terhadap lingkungan, maksudnya terhadap si lingkungan gadgetnya, si lingkungan yang dia berfantasi sendiri gitu ya. Itu sangat berbahaya.
Nah, mungkin untuk kedepannya silahkan membersamai Haula Toys-nya. Insya Allah kita akan memberikan webinar-webinar secara bertahap ya untuk melakukan perkembangan anak yang di masa pertumbuhannya. Mungkin itulah kelihatannya udah nggak kebu-ubah, ini udah mau jalan lagi. Iya, baik. Terima kasih Bu Umu Haula atas jawabannya yang sangat mencerahkan ya Ayah Bunda semua. Nah, untuk Ayah Bunda yang mungkin pertanyaannya belum terjawab hari ini, jangan khawatir karena nanti akan kita up di feed Instagram haulatoys.id. Jadi silakan yang belum follow boleh dibuka dulu Instagramnya, cari username haulatoys.id. Silakan di follow. Jadi nanti pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab di forum HWS kali ini akan kita naikkan di feed Instagram. Jadi jangan khawatir ya. Nah, mungkin itu ya sesi diskusi dan tanya jawabnya. Nah, sekarang saya dan Mbak Hola mau menginfokan informasi yang spesial banget khusus untuk para peserta HWS perdana ini. Nah, di sini Ayah Bunda semua bisa melihat. Jadi kami dari Haula Toys ada fasilitas konsultasi edukasi yang mana ini dapat menjawab permasalahan pengasuhan dan edukasi anak. Jadi Ayah Bunda nih, kalau misalnya punya pertanyaan tentang pengasuhan, tentang edukasi anak, mainan edukasi yang berhubungan, itu boleh dikirimkan kepada kami. Dan ini gratis ya. Nanti siapa yang akan menjawab pertanyaan Ayah Bunda semua? Di sini ada konsultan edukasi Haula Toys, ada Bu Umu Mas Muah, ada Mbak Haula, dan saya Risa. Nah, untuk Ayah Bunda yang ingin mengirimkan pertanyaan, boleh dikirim pertanyaannya melalui link yang ada di sini, bit.ly/konsultasi edukasi. Nanti akan dirujuk ke admin dan pertanyaan Ayah Bunda akan dikirimkan kepada para konsultan edukasi Haula Toys. Jadi semoga ini pun menjadi salah satu upaya kami untuk membersamai Ayah Bunda dalam mendampingi tumbuh kembang si kecil, untuk mendampingi mereka sehingga menjadi generasi dengan karakter yang unggul dan berbeda dari generasi di masanya. Kemudian berikutnya, nah ini ada promo khusus untuk Ayah Bunda yang hari ini join di HWS Perdana. Untuk Ayah Bunda yang sekarang join di HWS Perdana ini ada promo khusus untuk hari ini hingga hari Senin tanggal 7 Juni, jadi 3 hari ke depan, yang untuk beli minimal 2 item seri Creative Plus dapat gratis atau free puzzle rakitan. Jadi silakan dihubungi adminnya langsung atau lewat Instagram boleh. Tapi untuk bukti bahwa Ayah Bunda sebagai peserta HWS, boleh untuk di screenshot Zoom-nya hari ini, nanti dikirimkan ke admin yang bilang, Kak, saya peserta HWS hari ini, gitu. Saya mau beli ini 2 item seri Creative Plus, minimal 2 item, nanti dapat gratis puzzle rakitan. Wah, ini best price banget nih buat Ayah Bunda untuk nemenin si kecil, nemenin main mereka, sekaligus mainan ini sangat bermanfaat untuk menstimulasi motorik halus mereka. Berikutnya ada juga promo untuk harganya nanti diinfokan oleh admin ya. Jadi silakan dihubungi adminnya, nomornya ada di sini 0811911713, atau untuk mudahnya bisa dikunjungi Instagram Haula Toys, ada linknya di bio Instagram, itu diklik nanti ada admin, chat admin itu di sana. Jadi nanti akan diinfokan oleh admin untuk harganya. Nah, terus untuk Ayah Bunda nih, mungkin ada yang berminat untuk, saya pengen jadi reseller aja deh gitu. Nah, untuk Ayah Bunda peserta HWS Perdana yang ingin join reseller, ada diskon tambahan 5% dari ketentuan reseller. Untuk info lebih lanjutnya bisa dihubungi admin lagi ya Ayah Bunda. Nah, jadi jangan sampai kelewatan nih kesempatan ini. Dari mulai tadi ya konsultasi edukasi. Jadi Ayah Bunda yang mungkin, saya nggak berani nih nanya di forum, di Zoom-nya, saya mau lebih private deh, itu boleh banget dikirim pertanyaannya ke konsultasi edukasi. Nanti info detailnya juga akan di-share oleh admin di grup HWS ya.
Juga untuk promo khusus peserta hari ini dan promo join reseller itu jangan sampai dilewatkan. Ya, betul. Baik, mungkin sekian dari kami. Dari Mbak Haula ada tambahan? Ya, mungkin sebelumnya di sini terima kasih banyak ya sekali lagi kepada Bunda dan Ayah di rumah. Kita mau foto-foto dulu nih sebelum kita closing ya. Bisa dibuka videonya biar kelihatan wajah-wajah cantik dan wajah-wajah manis serta ganteng dari Bunda dan Ayah. Ya, siap ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, ayo sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih Bunda dan Ayah di rumah. Mungkin sesi fotonya sudah selesai dan sesi seminar ini juga sudah selesai. Mohon maaf kalau dari kami ada salah-salah kata. Insya Allah webinarnya akan terus diadakan gitu ya. Kami akan sharing terus terkait edukasi-edukasi yang sudah pernah kami jalani gitu ya, dengan pemateri-pemateri yang akan berbeda dan akan banyak yang seru-seru lah ya. Ya, baik. Jadi jangan lupa ya stay tune di Instagram haulatos.id. Jangan lupa tadi ada konsultasi edukasi dan promo-promo untuk khusus peserta webinar. Jadi di screenshot dulu nih Zoom-nya sebelum ketinggalan. Nanti siapa tahu mau beli ini biar dapat promo spesial untuk peserta HWF. Dan untuk kedepannya pasti ada, insya Allah kita akan terus mengadakan webinar-webinar ya dalam rangka Haula Webinar Series. Jadi dengan tema-tema yang lebih menarik lagi untuk ayah bunda semua. Baiklah, mungkin itu saja dari kami. Selamat siang semuanya, selamat melanjutkan aktivitas dan menemani si kecil dengan hari-harinya. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya.